Halo, selamat jumpa kembali dengan saya di channel RPL Grafika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengimplementasikan algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif. Oke, pengertiannya adalah bagaimana menulis sebuah instruksi ya dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Jadi bagaimana sih mengimplementasikan algoritma dalam bentuk kalimat yang jelas? Oke, dalam pembuatan kalimat deskriptif untuk menjabarkan sebuah algoritma itu yang pertama harus menggunakan bahasa yang baku. Dalam artian harus disusun secara kalimatnya itu harus baku dan semua orang bisa memahami dari kalimat tersebut. Itu maksudnya bahasa baku. Kemudian yang kedua adalah kalimatnya harus mudah dimengerti. Jadi kalimatnya ya itu harus dimengerti oleh semua orang. Kalau misalnya dalam bentuk bahasa Indonesia ya gunakan bahasa Indonesia yang baku ya. Kemudian yang ketiga adalah berkoresponden dengan notasi pemrograman. Dalam artian algoritma yang kita susun ya itu harus bisa kita implementasikan nantinya dalam bentuk bahasa pemrograman. Jadi pada saat kita mendeskripsikannya dalam bentuk bahasa sehari-hari atau dalam kalimat itu nantinya bisa kita jabarkan dalam bentuk bahasa pemrograman gitu ya. Kemudian sebagai contohnya misalnya Anda disuruh untuk membuat sebuah algoritma menonton film di bioskop. Nah, kurang lebih algoritmanya adalah seperti yang ada dalam surat tersebut. Yang pertama harus ada kata kunci mulai dan nantinya yang terakhir harus ada kata selesai. Jadi harus ada mulai dan selesai. Ya. Kemudian setelah ada kata mulai, langkah yang kedua tulislah pergi ke loket. Jadi ini maksudnya menonton bioskop bukan bioskop online tapi bioskop benar-benar kita datang ke tempatnya. Jadi kita datang ke bioskop, kemudian kita pergi ke loketnya, kemudian yang ketiga pilih film yang sedang tayang. Jadi kita memilih filmnya apa kira-kira yang mau kita tonton. Kemudian setelah kita beli, kemudian kita bayar tiketnya, kemudian kita akan mendapatkan tiket, kemudian tunggu hingga tepat jam film ditayangkan. Jadi kita menunggu filmnya kapan jamnya ditayangkan. Kemudian kita masuk ke dalam bioskop sesuai dengan nomor uang yang tertera pada tiket yang kita dapatkan tadi. Kemudian kita masuk, kemudian kita cari tempat duduknya dan kemudian kita duduk sesuai dengan tiket yang ada di situ. Misalnya kita ada di bangku A2 misalnya, kita harus mencari bangkunya di A2 sesuai dengan tiket yang kita dapatkan. Kemudian yang ke-9 adalah menonton bioskop sampai selesai. Kemudian kita tulis kata-kata selesai. Jadi itu urutan langkah-langkah penjabaran algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana sih dalam bentuk kasus dalam bentuk bahasa pemrograman, dalam artian dalam bentuk program. Nah, misalnya di sini contohnya kita ingin menyelesaikan suatu masalah bagaimana algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, kurang lebih algoritmanya adalah yang seperti dalam slide tersebut. Yang pertama kita tulis kata kunci mulai dan nanti yang terakhir kita tulis kata kunci selesai. Kemudian setelah mulai kita tulis nomor 2 masukkan panjang dan lebar. Kenapa kok panjang dan lebar? Karena suatu luas persegi panjang itu kan mesti butuh yang namanya variabel panjang dan lebar. Oke, untuk kata-kata variabel itu nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, sementara seperti ini dulu. Kemudian yang ketiga adalah hitung luas persegi panjang. Ini prosesnya. Ini proses untuk menghitung luas persegi panjang dengan menggunakan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Kemudian yang keempat, tampilkan luas persegi panjang. Tampilkan luas persegi panjang itu bisa berarti output, mohon maaf, output. Jadi inputnya apa? Inputnya adalah masukkan panjang dan lebar, itu input. Jadi variabel yang kita butuhkan dalam suatu proses yang nomor 3 ini ya untuk menghitung. Nah, ini adalah variabel panjang dan lebar digunakan di dalam proses yaitu menghitung luas persegi panjang dengan rumus panjang dikali lebar. Itu ya mungkin implementasi dalam bentuk bahasa pemrograman. Nah, nantinya dalam bentuk algoritma dalam bentuk bahasa sehari-hari seperti ini ya, itu nanti bisa kita jabarkan dalam bentuk bahasa pemrograman di materi berikutnya.
Itu ya. Kalau ada kurang lebihnya, maaf. Semoga di sini kita bisa lebih memahami apa itu algoritma yang ditulis dalam bahasa deskriptif. Sekian dari saya, terima kasih, selamat belajar.